Good morning, class. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur teks atau teks prosedur. So, let's check it out. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian introduction. Ada 3 definisi umum mengenai prosedur teks. Yang pertama, text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals, like how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, and many more. 2. Text that instructs how to do a particular activity, like recipes, rules for games, and many more. And 3. Texts that deal with human behavior, like how to live happily and how to succeed. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita garis bawahi bahwa prosedur teks adalah satu, teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau teks yang menjelaskan cara menggunakan pedoman instruksi atau penggunaan. Contohnya cara menggunakan video, komputer, mesin fotokopi, dan lain-lainnya. 2. Teks yang menunjukkan cara melakukan aktivitas tertentu, contohnya resep, aturan bermain game, dan lainnya. Dan yang ketiga, teks yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, contohnya cara hidup bahagia, cara sukses, dan lain-lainnya. The purpose procedural text is to tell the reader how to do or make something. The information is presented in a logical sequence of events which is divided up into small sequence steps. These texts are usually written in a present tense. The most common example of a procedural text is a receipt. Tujuan prosedur teks adalah memberitahu pembaca cara melakukan atau membuat sesuatu. Informasi disajikan dengan urutan peristiwa yang logis. Peristiwa tersebut biasanya dibagi menjadi beberapa langkah terpisah. Teks ini biasanya menggunakan present tense. Contoh paling umum prosedur teks adalah resep makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang generic structure of procedure text atau struktur prosedur teks. Nah, dalam materi tentang prosedur teks terdapat struktur dari teks tersebut yang meliputi 3 bagian, yaitu goal atau tujuan, materials needed atau bahan-bahan yang dibutuhkan seperti alat dan lainnya. Lalu yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah. Berikut adalah penjelasan dari struktur prosedur teks. Yang pertama adalah goal. Bagian ini memberikan informasi tentang maksud dan tujuan serta memprediksi suatu kesimpulan. Yang kedua, materials needed. Bagian ini berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Dan yang ketiga adalah steps. Bagian ini daftar urutan atau instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar untuk dituliskan. Sekarang kita memasuki ke bagian ciri-ciri atau language feature in procedure text. Selain memiliki pengertian, tujuan, serta struktur yang berbeda dari teks lainnya, prosedur teks juga memiliki ciri-ciri bahasa yang khusus. Apa sajakah itu? Yang pertama, menggunakan tata bahasa present tense. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang ketiga, menggunakan kalimat deklarasi atau deklaratif. Yang keempat, menggunakan connectives atau kata hubung seperti first, second, then, finally, dan seterusnya. Dan yang kelima, menggunakan adverbial phrases, kata yang menjelaskan waktu, tempat, dan sikap. Dan yang terakhir, yang keenam, menggunakan action verb seperti cook, make, give, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari prosedur teks tersebut. Berikut di atas ini, kalian bisa melihat contoh dari teks prosedur atau prosedur teks. Kalian juga bisa membuat teks ini berdasarkan keseharian kalian, misalnya cara memasak mie instan, cara membuat kue, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada contoh lain dari prosedur teks, yaitu how to use printer. Ini adalah contoh
prosedur text how to use printer dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada goal atau tujuan, yaitu how to use printer. Lalu selanjutnya ada material needed, bahan atau alat yang diperlukan, yaitu a printer, some papers, and a laptop. Lalu yang ketiga ada methods and steps atau langkah-langkahnya. First, plug in the power cable of the printer and turn it on. Second, go to your laptop or computer and find the printer setting. Third, click at a printer and follow the future instruction that appear. And fourth, it is ready to use. Nah, itu tadi contoh lain dari prosedur text how to use printer dan bagian-bagiannya yang sudah saya jelaskan. Next, bisa dilihat di atas ini adalah contoh weekly homework yang bisa kalian lakukan di rumah. Itu adalah contoh weekly homework. Kalian bisa menggantinya sesuai dengan kemauan kalian sehingga kalian bisa mengatur jadwal belajar kalian dengan baik. Sekian materi hari ini mengenai prosedur teks. Jangan lupa sering latihan membuat prosedur teks di rumah ya. See you in the next week. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai penjelasan prosedur teks. Kurang lebihnya mohon maaf, and have a nice day.